Baiklah, yang pertama itu toharoh. Pengertian dari toharoh dari segi bahasa, toharoh berarti bersih dan suci dari segala hal yang kotor, baik yang bersifat isi, dapat diindra atau diraba, atau bersifat maknawi, abstrak atau menyeluruh. Sedangkan menurut syarak, toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis. Toharoh juga sering diartikan dengan bersuci, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya itu ada jenis-jenis air. Yang pertama itu air mutlak. Air mutlak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu air hujan, air salju, dan air embun. Yang kedua itu ada air laut. Yang ketiga air zam-zam. Yang keempat air yang berubah-ubah. Jenis air yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang menetes atau air yang terjatuh dari anggota tubuh orang yang hidup. Yang ketiga yaitu air yang berubah karena suci. Adalah air yang tercampur benda suci, misalnya tercampur sabun, minyak zafran, dan air mawar. Yang keempat yaitu air yang bertemu dengan najis. Itu benda yang mengubah rasa, warna maupun bau air. Yang kelima ada air mudhof. Air mudhof adalah air perahan dari suatu benda seperti limau, tebu, anggur, dan lainnya. Yang keenam itu ada air dua pula. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah suatu cara bersuci dengan menggunakan batu atau tanah sebagai pengganti air ketika atau tidak tersedia atau tidak dapat karena alasan tertentu. Syarat tayamum yaitu tidak dapat menemukan air untuk berwudu. Yang kedua yaitu berada dalam keadaan suci dari hadas kecil. Yang ketiga itu dalam keadaan sakit atau tidak bisa menyentuh air. Jika kita dalam keadaan sakit, maka kita boleh untuk tidak berwudu tapi dengan cara bertayamum. Yang selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamumnya itu ada niat. Pertama itu niat. Seperti nawaitu tayammuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Yang kedua itu mengusap wajah. Yang tiga mengusap tangan sampai siku-siku. Yang keempat tertib. Di sini seperti pada gambar itu cara bertayamum. Mengambil debu yang suci, mengusap wajah, mengambil lagi dengan debu yang bersih, dan mengusap tangan. Selanjutnya yaitu berwudu. Pengertian wudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih, indah, bagus. Menurut syarak, wudu ialah membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sah wudu. Syarat sah wudu itu yang pertama harus beragama Islam, berakal, sudah balik. Yang keempat itu suci dari hadas besar. Yang kelima itu suci dari hadas kecil. Yang keenam itu berniat. Selanjutnya rukun wudu. Yang pertama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fadulillahi ta'ala. Yang kedua itu membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan hingga siku-siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki hingga telapak kaki. Yang keenam tertib atau berurutan. Seperti pada gambar ini tata cara berwudu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari kubul maupun dubul. Yang kedua itu hilang akal. Jika kita hilang akal maka wudu kita itu batal. Yang ketiga tertidur. Yang keempat bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan atau dengan sebaliknya. Selanjutnya itu sholat. Sholat adalah bentuk komunikasi dan permohonan kita pada Allah yang dilakukan dengan cara tertentu. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas dan suci dari hadas. Yang kedua itu suci pakaian, badan, dan tempat najis. Yang ketiga itu mengetahui maksudnya waktu sholat. Yang keempat menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat.
Macam-macam sholat. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim yang telah balik dan berakal. Sholat fardu yaitu sholat yang pertama itu ada sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Tata cara sholat yang pertama itu takbiratul ihram, yang kedua membaca iftitah, yang ketiga al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima iktidal, yang keenam sujud, duduk, yang ketujuh duduk di antara 2 sujud, yang ketujuh tasyahud, dan serta salam seperti pada gambar. Selanjutnya macam-macam sholat, itu yang kedua itu tadi kan sholat wajib, itu ya yang sekarang ini sholat fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sholat yang diwajibkan dilakukan oleh umat Islam. Namun apabila sebagian dari kaum muslim sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim lainnya. Sholat yang hukumnya fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Yang ketiga yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilakukan untuk umat Islam, bukan wajib seperti sholat fardu. Namun sholat itu sangat dianjurkan, seperti misalnya sholat duha. Nah, di sini macam-macam sholat sunnah. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib muakkad atau penting. Misalnya sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat. Yang kedua itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad atau tidak penting. Boleh tapi tidak terlalu penting. Contohnya itu sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, dan sebelum isya 2 rakaat. Macam-macam sholat sunnah yang tadi kan sholat rawatib, yang kedua itu sholat duha, sholat yang dilakukan di pagi hari. Selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid, adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika memasuki masjid. Sholat ini biasanya dikerjakan disebut dengan sholat untuk menghormati masjid. Yang selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat untuk meminta petunjuk yang baik ketika seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan, agar pilihannya mantap hatinya dan merasa tenang dengan apa yang ia pilih. Selanjutnya adalah sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat yang dikerjakan bagi orang yang menyesali perbuatannya, atau misalnya kita ingin bertobat, kita harus sholat taubat. Dan selanjutnya adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan sebagai permohonan kepada Allah untuk meminta hujan. Sholat istisqa ini misalnya sholat kita untuk melakukan permohonan meminta hujan setelah kemarau panjang misalnya. Dan selanjutnya itu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan oleh orang Islam. Betapa pentingnya sholat tahajud sampai Allah menyampaikan secara khusus dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud dikerjakan dengan 2 rakaat sampai dengan batas kemampuan seseorang dalam mengerjakannya. Jadi paling sedikit dalam mengerjakan sholat tahajud itu 2 rakaat. Selanjutnya yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus dikerjakan pada waktu atau pada bulan Ramadan, dikerjakan secara tersendiri-sendiri maupun yang berjamaah. Selanjutnya itu sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil dan dikerjakan pada malam hari. Jumlah rakaat sholat witir bisa 1 rakaat, 3, 5, 7 atau 9. Yang penting rakaatnya ganjil. Yang selanjutnya itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam Islam ada 2 hari raya, yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha
jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana dikerjakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Hukumnya sholat gerhana yaitu sunnah muakkad. Untuk melaksanakan sholat gerhana matahari dinamakan dengan sholat khusus, sedangkan sholat gerhana bulan dinamakan dengan khusus. Yang selanjutnya itu ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat 4 rakaat yang di dalamnya ada bacaan tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaatnya. Jadi jika kita melakukan 4 rakaat yaitu sebanyak 300 kali kita melakukan membaca tasbih. Selanjutnya adalah sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dikerjakan agar apa yang menjadi keinginan kita. Jika kita ada hajat maka kita melakukan sholat hajat agar hajat kita tersebut dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Darda. Selanjutnya itu ada sholat jamak. Sholat jamak artinya 2 sholat yang dikumpulkan dan dikerjakan dalam satu waktu. Sholat fardu yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Macam-macam sholat jamak. Yang pertama yaitu ada jamak takdim. Jamak takdimnya itu yakni sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Syarat sholat jamak takdim yaitu berniat melakukan sholat jamak takdim pada saat sholat yang pertama. Yang kedua itu dilaksanakan dengan tertib, yakni sholat yang waktunya dahulu harus didahulukan dan terakhir harus diakhiri dengan misalnya sholat zuhur, kemudian sholat asar atau sholat maghrib, lalu kemudian sholat isya. Keduanya harus berurutan, tidak boleh disela dengan sholat lain atau perbuatan lain. Yang kedua itu ada jamak takhir. Jamak takhir yakni sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Syarat-syaratnya itu berniat melakukan sholat jamak takhir di waktu sholat yang pertama dilaksanakan dengan tertib, keduanya harus berurutan, terus datangnya waktu yang pertama masih dalam perjalanan. Selanjutnya sholat jamak, sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas bilangan rakaatnya dari 4 menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar hanya sholat zuhur, asar dan isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang boleh dikerjakan sekaligus oleh musafir atau orang yang melakukan perjalanan yang memenuhi ketentuan untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Jika waktu sholat telah tiba, padahal masih dalam perjalanan, maka sholat boleh dikerjakan dengan jamak dan qashar sekaligus, yakni mengumpulkan sekaligus dan meringkasnya sholat. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban terhadap jenazah hidup di dunia adalah sementara karena semua manusia akan menuju alam akhirat. Untuk menuju alam akhirat hanya bisa melalui satu pintu, yaitu kematian, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Kewajiban yang pertama itu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Kewajiban yang kedua yaitu ada syarat-syarat kita yang akan memandikan jenazah. Yang memandikannya harus muslim atau Islam. Yang kedua itu anggota badannya masih utuh. Yang ketiga itu tidak mati syahid. Yang selanjutnya itu syarat-syarat yang akan memandikan jenazah. Orang yang akan memandikan jenazah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu harus muslim, berakal sehat dan baligh. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, amanah atau dapat dipercaya, melakukan tata cara dengan hukum
yang keempat yaitu orang yang memandikan wajib sama jenisnya. Yang kelima itu jika suami istri maka suami boleh, jika istri yang meninggal maka suaminya boleh memandikan jenazah istrinya ataupun sebaliknya. Yang ini itu tata cara memandikan jenazah seperti pada gambar. Selanjutnya mengapani jenazah. Mengapani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain yang dibeli dari harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kain kafan menjadi tanggungan orang yang menafkahi jenazah ketika yang masih hidup. Tata cara mengapani jenazah. Kain yang akan dibeli menggunakan harta yang meninggal tersebut. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka kain kafannya 3 lapis. Jika jenazahnya wanita itu sebanyak 5 lapis. Seperti pada gambar cara mengapani jenazah. Yang selanjutnya itu kewajiban kita selanjutnya itu menyolati jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dengan tujuan mendoakan orang yang muslim sudah meninggal. Sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Seperti pada gambar itu gambar menyolati jenazah. Dan ini kewajiban kita selanjutnya itu harus menguburkan jenazah. Nah, materi selanjutnya itu ada puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab somun yang berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan diiringi dengan niat dan syarat tertentu. Kedua itu syarat wajib puasa, harus Islam, suci dari haid dan nifas, balik, berakal sehat, mukmin dan mampu melakukan puasa. Yang selanjutnya itu syarat sunnah puasa. Kita berbuka tepat waktu, berbuka dengan kurma atau makanan yang manis, membaca doa buka puasa, melambatkan sahur, membaca Al-Quran, zikir, shalawat Nabi, berbuat amal kebajikan, senantiasa bersedekah, menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja, memasukkan obat melalui 2 jalan, mulut atau dubur, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri itu bisa membatalkan puasa, keluar air mani dengan sengaja, haid dan nifas, gangguan jiwa, murtad. Selanjutnya jenis-jenis puasa, itu puasa Ramadan. Yang pertama itu puasa Ramadan, puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan atau pada bulan sebelum Idul Fitri. Yang kedua itu ada puasa yang disebabkan karena bernazar. Yang ketiga itu puasa denda atau puasa kafarat. Jika kita melakukan sesuatu itu kita puasa denda. Yang keempat itu puasa ganti atau puasa qadha. Biasanya puasa ini puasa untuk menggantikan misalnya wanita haid di bulan Ramadan, maka wanita tersebut wajib mengganti atau mengqadha puasanya tersebut. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis puasa sunnah. Yang pertama itu puasa Senin Kamis. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang hampir bisa dilakukan setiap bulan, misalnya pada hari Senin dan Kamis. Yang selanjutnya itu puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Yang selanjutnya ada puasa 6 hari Syawal, biasa dipanggil dengan puasa 6. Yang selanjutnya itu ada puasa Tarwiyah dan Arafah di Zulhijjah. Puasa Arafah ini biasanya dilakukan 1 hari sebelum hari raya Idul Adha, biasanya disebut dengan puasa Arafah. Selanjutnya ada hikmah puasa. Hikmah puasa itu meningkatkan kesadaran spiritual kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menyucikan diri kita, memiliki empati dan kepedulian sosial yang tinggi,
meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menguatkan hubungan sosial. Nah, selanjutnya materi tentang zakat. Zakat berasal dari kata zakat yang artinya berkah, tumbuh, bersih, baik. Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baiklah, selanjutnya itu macam-macam zakat. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat sedekah. Zakat ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah biasanya berupa beras sebanyak 2,5 kg per satu orang. Misalnya jika 2 orang berarti zakat fitrahnya yaitu 5 kilo. Selanjutnya itu ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali jika sudah memenuhi atau sudah melebihi nisab yang telah ditentukan. Contoh zakat fitrah itu ada emas. Zakat mal itu ada emas, biji makanan yang menyenangkan, ada buah-buahan. Selanjutnya itu ada zakat pertanian. Zakat pertanian itu zakat yang dikenakan pada hasil tani seperti misalnya padi, gandum, jagung dan sejenisnya misalnya telah mencapai nisab setara, misalnya nisabnya yaitu 5 wasak setara dengan kurang lebih 653 kilo. Selanjutnya itu ada zakat peternakan. Zakat peternakan zakat yang wajib dikeluarkan seperti misalnya ternak sapi, unta, kerbau dan kambing, misalnya yang telah mencapai hisab. Selanjutnya zakat profesi. Misalnya zakat profesi kita sebagai guru atau dosen, maka kita harus membayar zakat profesi. Orang yang berhak menerima zakat itu orang fakir, orang miskin wajib menerima zakat, mu'alaf, para amil zakat, rikob, garim, sabilillah dan ibnu sabil. Hikmah berpuasa itu mensucikan harta dan jiwa kita. Yang kedua itu meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan kita terhadap Allah. Selanjutnya menjauhkan diri dari siksa neraka. Yang keempat memperkuat persaudaraan dan keadilan sosial. Yang kelima wujud syukur dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh membangun masyarakat yang sejahtera. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.